Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Tiga setengah abad sesudah Cleopatra, di gurun Syria berdirilah kerajaan Palmyra. Kerajaan ini diperintah oleh Odenatus dan permaisurinya Zenobia. Zenobia ini sangat terkenal akan kecantikannya pada masa itu. Selain terkenal akan kecantikannya, dia merupakan orang yang sangat berkuasa dan juga cerdas. Sebuah kombinasi yang sangat pas ya teman-teman. Oke, di video cerita kali ini aku akan membahas tentang Ratu Zenobia. Tapi buat teman-teman yang baru di channel aku mau ngucapin selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa ya diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Dan buat yang udah subscribe, makasih. Palmyra semulanya adalah kota dagang yang maju dan makmur di sebuah oase di Syria. Kekayaan kota ini menarik kemaharajaan Romawi yang segera mengulurkan tangannya ke sana. Dan di bawah pemerintahan Severus, Palmyra menjadi jajahan Romawi. Palmyra ini terkenal akan bangunan-bangunan klasiknya seperti Arch of Triumph dan gedung teater. Tahun 260, Palmyra menjadi negara yang berdiri sendiri di bawah perintah Odenatus dan juga Zenobia. Dan sebelum suaminya meninggal, Zenobia ini sudah mengambil peran secara aktif dalam pemerintahan di negaranya. Dia bukan hanya sekedar mendampingi, tapi dia juga aktif dengan politik suaminya. Konon, sejumlah kemenangan yang diperoleh Odenatus adalah berkat taktik militer yang cerdik dari istrinya. Kemenangan-kemenangan ini antara lain melawan Persia, sehingga orang Romawi berterima kasih kepada Palmyra. Ketika Odenatus meninggal pada tahun 267, Zenobia pun menjadi pemimpin tunggal yang mengendalikan pemerintahan. Karena putra mereka keduanya masih di bawah umur, teman-teman. Salah seorang di antaranya adalah Wahab Alath yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai Athenodorus. Zenobia, seorang wanita cantik yang cerdas, berkuasa, dia juga memiliki ambisi yang baik. Dia ini bercita-cita ingin meluaskan kerajaannya. Salah satunya dia pengen nguasain Romawi Timur. Zenobia pun mengarahkan matanya ke Mesir. Rupanya nggak percuma ya, kalau Zenobia ini disebut juga Septimia Batzabai. Nama ini mirip nama salah seorang jenderalnya, yaitu Septimus Zabbai. Karena Zenobia sendiri emang menyerupai seorang jenderal. Dia memimpin pasukannya sendiri sambil menunggang kuda di baris depan, ataupun berjalan kaki di baris muka bersama para prajuritnya. Nah, dengan pimpinan jenderal utamanya yaitu Zabda, Palmyra pun akhirnya menyerang Mesir. Dan pasukan Mesir pun tidak sanggup menahannya. Alasan Zenobia menyerang Mesir adalah untuk mengembalikan wilayah itu kepada kemaharajaan Roma. Dan ini tuh kejadiannya pada tahun 270. Wahab Alath memerintah Mesir bersama-sama Kaisar Claudius Romawi dan dia memakai gelar raja. Sedangkan Zenobia sendiri diberi gelar Mesir Tahu. Tapi cita-cita Zenobia bukan hanya menakluk Mesir. Dia ini ingin membuat Palmyra lebih besar dari kerajaan Romawi. Zenobia pun mengirim tentaranya ke Asia Kecil. Dia membangun tangsi di seberang Bizantium, yaitu di Chalcedon di samping Ankira dan ala Galatia. Dan saat itu Kaisar Roma kayaknya percaya ya pada kata-kata Zenobia bahwa semua ini dilakukannya untuk kebaikan kemaharajaan Romawi. Padahal aslinya mah Zenobia ini ya pengen memperluas kerajaannya sendiri ya. Singkat cerita, Zenobia pun melanjutkan politiknya. Tapi ketika Aurelianus naik tahta, Kaisar baru ini menyadari bahwa politik Zenobia membahayakan kemaharajaannya. Di Roma, orang-orang menyadari bahwa wanita cantik dari Palmyra itu sedang asik membangun sebuah kerajaan yang lebih besar dari Romawi sendiri yang pada waktu itu dianggap sudah menguasai dunia. Pada waktu itu, yang dianggap dunia adalah Roma dan negara-negara yang berdampingan dengannya. Roma pun mulai khawatir nih. Lebih-lebih lagi ketika di Mesir, Wahab Alath membuat dan mengedarkan mata uang yang tidak memakai gambar kepala Kaisar Aurelianus. Padahal umumnya, mata uang memakai gambar kepala Kaisar Romawi. Mata uang yang dibuat oleh Wahab Alath itu pun dikeluarkan atas nama Kaisar.
Padahal hal itu tuh tanpa sepengetahuan dan seizin Kaisar Romawi. Dan mata uang yang dikeluarkan oleh Zenobia pun demikian pula halnya. Dan hal ini dipandang sebagai petanda bahwa Zenobia dan anaknya merasa sudah tidak terikat lagi kepada Roma. Kaisar Aurelianus pun mengambil tindakan, dia menjangkau senjatanya dan mengirimkan pasukan untuk menyatakan ketidaksetujuannya pada tindak tanduk Ratu Palmira yang berani itu. Tapi pasukannya dibuat kocar-kacir oleh Palmira. Dan Kaisar Aurelianus ini tuh sebenarnya merasa nggak enak ya berperang dengan wanita. Tapi di samping itu, Kaisar Romawi ini menyadari bahwa wanita yang termasyhur kecantikannya itu bukanlah lawan yang bisa dipandang ringan. Jadi dia pun menulis surat ke Roma. Rakyat Romawi membicarakan aku dengan penuh penghinaan karena melawan wanita. Tapi mereka sendiri tidak tahu sifat dan kekuatan Zenobia. Anak Zenobia di Mesir sayangnya tidak dapat mempertahankan negara itu. Menjelang akhir 270, Mesir pun dirampas oleh Romawi di bawah pimpinan Probus. Dan Aurelianus sendiri mengepalai pasukan besar ke Asia Kecil. Benteng-benteng Palmira di Kalkedon, Ankyra, dan Tiana dihancurkan dan tibalah pasukan Romawi di Antiokh. Di Antiokh ditempatkan tentara Palmira di bawah pimpinan Zabda dan Zabbai. Zenobia pun ada di situ. Ratu Palmira ini mengepalai tentaranya untuk menghadang Romawi. Tapi sayangnya hal itu sia-sia. Tentara Palmira terpukul sehingga harus mundur ke arah Emesa. Aurelianus pun menyerukan Zenobia untuk menyerah. Tapi Zenobia menolak. Di Emesa, Ratu Palmira ini mengatur pula tentaranya. Pertarungan yang menentukan nasib Zenobia di Emesa berlangsung hebat sekali. Tapi ternyata Zenobia kalah juga. Dan mereka pun tidak dapat berbuat lain selain pulang melalui gurun. Perjalanan melalui gurun ini cukup sukar ya teman-teman, sehingga Aurelianus pun tidak bisa untuk mengejarnya. Setelah berkeyakinan bahwa kotanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Zenobia dan putranya pun kabur. Mereka ini sebenarnya bermaksud untuk meminta pertolongan dari Raja Persia. Tapi belum sampai ke sana, mereka ini malah ketangkep. Dan ketika mengetahui bahwa ratunya telah jatuh ke tangan musuh, tentara Palmira pun kehilangan semangat untuk bertempur. Akhirnya perlawanan mereka pun dapat dipatahkan. Demikianlah tahun 272, Palmira pun jatuh ke tangan Aurelianus. Nasib kota itu sebenarnya baik. Pembunuhan besar-besaran tidak dilakukan, tetapi kekayaannya diambil Kaisar Romawi. Zenobia yang sudah banyak menyebabkan kesulitan kepada Aurelianus tidak dibunuh oleh Kaisar Romawi itu. Mungkin karena Kaisar kagum ya pada kecantikan, keberanian, dan kepandaiannya. Tapi perwira-perwira dan penasihat-penasihat Zenobia, termasuk sarjana kenamaan Longinus, dibunuh. Babak hidup Zenobia sebagai pemegang kekuasaan pun berakhir. Namun bagaimanakah cara Zenobia menjalani babak berikutnya sebagai orang yang kalah perang? Karena pada masa itu, orang-orang yang kalah perang biasanya tuh dibinasakan atau dijual sebagai budak. Meskipun tentunya banyak air mata dikucurkan dan ratapan dikeluarkan, tapi Zenobia memikul nasibnya dengan agung. Dia dibawa ke Roma, dan ketika Kaisar mengadakan pawai kemenangan, Zenobia diarak sebagai tontonan untuk meriahkan pesta kemenangan. Dia ini didandani dengan pakaian yang indah, tangannya dibelenggu tapi dengan rantai emas. Tubuhnya digantungi permata-permata yang berkilauan dan lehernya dikalungi rantai emas pula. Rantai itu begitu berat sehingga rasanya tidak akan sanggup untuk dipikul sendiri, dan terpaksa seorang budak diperintahkan untuk membantu membawanya. 3,5 abad sebelumnya, untuk menghindari nasib menjadi tontonan seperti ini, Cleopatra bunuh diri dengan ular berbisa. Tapi Zenobia ternyata berbeda ya dengan Cleopatra, meskipun mereka ini keduanya sama-sama terkenal akan kecantikannya dan kekuasaannya atas negara masing-masing. Cleopatra dalam masa hidupnya pernah membuat beberapa perilaku yang tidak terpuji. Tapi sebaliknya dengan Zenobia yang menerbitkan rasa kagum sehingga dihormati oleh lawannya. Namun bagaimanakah dengan nasib kota Palmira? Nah, rupanya orang-orang Palmira ini tidak suka ya dengan pemerintahan Romawi. Jadi beberapa bulan setelah Zenobia ditangkap, Palmira pun berontak. Dan sekali lagi Aurelianus pun memimpin tentaranya ke kota ini
dan kali ini kota itu pun benar-benar dimusnahkan. Nah, itu dia cerita singkat tentang Ratu Zenobia. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Tapi kalau misalnya ada informasi dari aku yang perlu dikoreksi, silahkan komen aja ya di bawah. Atau kalau kalian punya informasi tambahan juga boleh juga untuk di-share ke kita-kita semua. Thank you so much for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat, menambah wawasan dan juga menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys.